Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah Bapak-Bapak yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa siang hari ini kita masih bisa silaturahim, bisa thalabul ilmi, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah, dan semoga istiqomah kita ini menyebabkan kita dimasukkan ke dalam jannah. Kita lanjutkan ya. Kemarin sudah sampai halaman berapa nih? 8. Sekarang hadis 12. Hadis 12 An Masrukin, dari Masruk qala berkata, qala Abdullah radhiyallahu anhu. Biasanya hadis itu kalau hanya disebut Abdullah itu Abdullah bin Mas'ud ya. Satu lagi Abdullah bin Abbas, itu biasanya sebutannya Ibnu Abbas. Tapi kalau hanya disebut Abdullah biasanya Abdullah bin Mas'ud. Wallahi, demi Allah, alladzi zat yang la ilaha, tidak ada sesembahan ghairuhu selainnya. Ma'unzilat, tidaklah diturunkan suratun, satu surat pun, min kitabillahi, dari kitab Allah, yakni Al-Quran, illa, kecuali ana a'lamu, aku mengetahui, aina unzilat, di mana diturunkan, wala unzilat, dan tidak diturunkan ayatun, satu ayat pun, min kitabillahi, dari kitab Allah, ila, kecuali ana a'lamu, aku mengetahui, fima, dalam hal apa, unzilat, diturunkan, dalam perkara apa diturunkan. Walau a'lamu, dan seandainya a'lamu, aku mengetahui, ahadan, ada seseorang yang a'lama minni, lebih mengetahui, lebih faham, minni, daripadaku, bi kitabillahi, terhadap kitab Allah, tuballighuhu, sampai kepadanya, yang bisa sampai, bisa mengantarkan kepada orang itu, al-ibilu, unta, la raqibtu, sungguh aku akan berkendara, aku akan menuju ilaihi, kepadanya. Nah, ini adalah pengakuan Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat yang memang sangat besar berinteraksi dengan Rasulullah SAW, sangat sering mendampingi beliau, sehingga beliaulah yang memang paling sering mendampingi ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu ya. Maka Rasulullah SAW pernah memesan kepada umat Islam, pada muslimin, khudhil Quran, ambillah Al-Quran, min arba', dari 4 orang. Nah, ini salah satunya adalah Abdullah ya. Abdullah, Salim Maula Hudzaifah, Ubay, dan siapa satu lagi ya?
Nah, itu ada 4 yang disebut. Nah, di sini bukan berarti atau bukan menunjukkan bahwa Abdullah bin Mas'ud ini sombong, bukan begitu. Saya yang paling tahu, bukan maksudnya begitu. Tetapi beliau memberi informasi bahwa karena paling seringnya mendampingi Rasulullah SAW, maka beliau banyak sekali tahu kondisi surat atau ayat diturunkan, di mana surat itu diturunkan dan dalam hal apa, dalam soal apa ayat itu diturunkan. Sehingga salah satu sumber atau rujukan bagi para sahabat dalam masalah Al-Quran. Bahkan beliau katakan begini, walau a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillah, seandainya ada orang yang lebih tahu daripada aku ini terhadap Al-Quran ini, yang bisa dicapai dengan unta, kendaraan, sungguh pasti aku akan menuju kepada dia. Artinya kalau ada seperti itu, tidak segan-segan, tidak enggan untuk mencari tahu, untuk mencari ilmu, untuk ngangsu kafruh ya kepada orang yang lebih tahu. Jadi bukan karena untuk menunjukkan dirinya paling tahu, bukan begitu ya. Dan ini juga kelebihan beliau ya. Beliau ini masuk Islam termasuk generasi paling awal dari golongan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, dan dipuji oleh Allah dari para sahabat itu yang berani untuk menyampaikan terang-terangan pada orang kafir di awal-awal itu, ya beliau ini Ibnu Mas'ud ya. Dulu ketika di Mekah turun ayat, nah pernah suatu saat beliau menyampaikan langsung di hadapan tokoh-tokoh Quraisy, wah langsung dihajar ya, langsung ditaboki ya, diantemi itu, sampai babak belur, ditolong oleh sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang lain kemudian menganjurkan jangan begitu lagi, tapi dia tidak kapok. Seandainya tidak dilekne itu tadi ya, dia merasa bahwa ini adalah sesuatu kewajiban yang harus disampaikan kepada seluruh manusia. Nah, maka itulah kelebihan beliau ya. Di waktu pertama kali ketemu dengan Nabi pun ya, masuk Islamnya itu, ketika itu beliau ini hanya seorang penggembala kambing. Kambingnya saja juga bukan miliknya sendiri, artinya dia hanya diupah ya, hanya pegawai saja. Nah, ketika itu Nabi dengan Abu Bakar ya ketemu Ibnu Mas'ud ini, terus ditanya, ini milik siapa? Ini milik tuanku, bolehkah aku minta susunya? Nah, tunjukkan kambing yang tidak pernah keluar air susunya, yang mandul yang tidak pernah keluar air susunya. Terus ditunjukkan oleh Ibnu Mas'ud, kemudian diusap oleh Nabi, terus kemudian berdoa, kemudian akhirnya keluar air susu kambing itu melimpah-limpah ya, sampai Nabi kenyang, Abu Bakar kenyang, Ibnu Mas'ud juga ya. Beliau heran, terheran-heran, sehingga kemudian beliau bisa memahami bahwa yang di hadapannya ini bukan manusia biasa, sehingga kemudian kata-kata yang keluar dari lisan Nabi itu selalu diperhatikan. Akhirnya dia masuk Islam dengan keyakinan yang sangat kuat, walaupun pada saat itu sangat berbahaya bagi orang yang terang-terangan menjadi pengikut Rasulullah SAW. Jadi
dia ini orang yang sangat berani ya, seorang pemberani dalam berdakwah. Kemudian juga walaupun kemudian dalam beberapa hal kadang berbeda pendapat dengan sahabat yang lain ya, tapi walaupun begitu tetap saja beliau ini dianggap sebagai salah satu referensi sumber rujukan bagi para sahabat. Dalam beberapa hal memang bacaan-bacaan yang ada dalam Al-Quran itu terkadang berbeda dengan sahabat yang lain. Itu di Bukhari ada ya, di kitab Bukhari itu kadang dibahas itu. Kalau bacaannya Abdullah bin Mas'ud itu agak berbeda begini misalnya, sedangkan yang lain seperti itu. Nah itu kadang terjadi seperti itu. Tapi kalau kita sedang belajar hadis ya, masalah-masalah itu menjadi sejarah ya, menjadi sejarah bagi kita untuk kita pelajari bagaimana turunnya Al-Quran. Tapi ketika kita sudah menyampaikan maksud ayat dan sebagainya itu ya kita buka saja bagaimana pendapat para ulama, bagaimana para sahabat ya. Yang intinya adalah sebenarnya tidak ada yang bertentangan secara mendasar ya. Pelajarannya untuk kita di sini bagaimana kegigihan sahabat ini dalam mempelajari Al-Quran, memegang Al-Quran, bahkan sampai bersedia untuk datang ya, walaupun mungkin harus bersusah-susah. Artinya kita, pelajaran untuk kita, jangan sampai sudah majelisnya ada, mudah dicapai, bahkan kadang tinggal mendengarkan itu masih rasanya malas ya. Kebanyakan dari muslimin ini masih malas untuk mempelajari secara intensif, mempelajari Al-Quran secara urut misalnya ya, terus membawa alat tulis seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, hendaklah dicatat dan seterusnya. Kebanyakan senangnya kalau pengajian temanya umum, lucu misalnya gitu. Nah itu yang mau mempelajari urut gitu itu masih jarang. Nah seharusnya ini menjadi kesadaran buat kita ya. Baik, kita lanjutkan dulu hadis 13. An Abi Hurairah qala berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'an, pelajarilah Al-Qur'an, waqra'hu warkudu, bacalah lalu tidurlah, bacalah lalu tidurlah. Kalau diterjemahnya tidak ada ya. Fa inna mathalal Qur'an, karena permisalan Al-Qur'an, wa man ta'allamahu, dan orang yang mempelajarinya, faqama bihi, lalu berdiri dengannya. Berdiri di sini bisa berarti berdiri bangun sholat malam lalu membaca Al-Qur'an, atau bisa berarti menegakkan ya, menegakkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Jadi bisa berarti kalau dikaitkan dengan tidur tadi, kemudian bangun berdiri membaca sholat malam, atau arti yang luas itu tadi menegakkan Al-Quran ini, mempraktekkan, melaksanakan, menjalankan. Nah, orang yang mempelajari lalu menegakkan itu kamasali jirob, seperti kantong mahsyuwin yang dipenuhi miskan, minyak wangi, yafuhu
menghembus rihuhu baunya, menghembus baunya, kullamakan ke setiap tempat. Wa masalu dan permisalan man ta'allamahu orang yang mempelajarinya, farokoda lalu tidur, wahwa fi jaufi dan dia itu di dalam rongganya hatinya gitu ya. Kamasali jirob seperti kantong ukia yang ditutup ala miskin atas minyak wangi, maksudnya ditutup minyak wanginya itu sehingga tidak bisa keluar baunya, bau harumnya ya. Jadi rokoda itu tidur itu yang pertama tadi lalu bangun ya, sholat malam, membaca Al-Quran. Yang kedua ya sudah tidur, sedangkan Al-Quran itu sudah masuk ke dalam dirinya, terus tidak diamalkan kan, seolah-olah begitu. Nah itu perbedaannya tadi, yang satu tadi minyak wangi kemudian baunya nyebar ke setiap tempat, setiap orang mendapatkan manfaatnya. Kalau yang kedua mempelajari Al-Quran tapi tidak diamalkan, tidak disebarkan. Kalau misalnya tadi hubungannya dengan orang bangun malam, tidak bangun malam untuk membaca Al-Quran, nah itu ya sudah seperti barang yang berharga tapi ditutup rapat sehingga tidak memberi manfaat untuk orang sekelilingnya. Nah jadi ini artinya hasungan dari Rasulullah SAW agar kita tidak hanya sekedar mempelajari untuk diri sendiri, tetapi hendaklah diajarkan kepada orang lain atau diamalkan untuk dirinya sedemikian rupa. Karena mengamalkan Al-Quran, maka kemudian orang di sekelilingnya, lingkungannya, masyarakatnya itu mendapatkan manfaat ya. Karena ada seseorang yang mengamalkan Al-Quran. Jadi di sini adalah anjuran Nabi agar mempraktekkan, melaksanakan Al-Quran, atau bahkan lebih dari itu mengajarkan kepada orang lain. Kemudian ada juga di sini keterangan dari ulama ya, dalam satu syarah itu disebutkan, setelah kalian membaca waqra'uhu warkudu lalu tidurlah, itu ada yang mengartikan ij'alu akhira amalikum bilaili qira'ata syai'un minhu qabla naum. Jadikanlah amalan terakhir dari malam kalian sebelum tidur itu adalah membaca Al-Quran. Jadi waqra'uhu warkudu, bacalah Al-Quran lalu tidurlah. Artinya sebelum tidur hendaklah membaca Al-Quran. Ada yang mengartikan begitu juga ya. Walaupun bisa saja seseorang itu membaca Al-Quran itu sesuai dengan kondisinya. Mungkin ada yang lebih longgar setelah subuh misalnya, atau ada yang biasanya ba'da maghrib sampai isya, atau ini tadi misalnya kalau ini sebelum tidur. Nah ini menerjemahkan dari iqra'uhu warkudu, baca lalu tidurlah. Nah, jadi ini sebenarnya beberapa hadis dari akhir bab ya, akhir bab dari bab Al-Quran. Nah, ini akhlak terhadap Al-Quran adalah seperti itu. Kita mempelajari, kita memiliki kewajiban untuk mempelajari Al-Quran. Bahkan dalil tentang wajibnya mempelajari Al-Quran
itu juga ada di tempat lain di mana kalau orang tidak mempelajari niscaya bisa tersesat ya. Seperti di surat Al-Jum'ah itu ayat 2 itu, huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dia Allah zat yang telah mengutus dari kalangan ummi, orang yang buta huruf, seorang rasul, seorang utusan yang tugasnya itu membacakan ayat-ayatnya, yu'allimuhumul kitab wal hikmah, membacakan kemudian mengajari Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah. Nah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh mereka itu sebelum itu apa? Sebelum dibacakan ayat-ayat Al-Quran, sebelum diajari, difahamkan ayat-ayat Al-Quran, lafi dhalalin mubinin, sungguh dalam kesesatan yang nyata. Artinya orang yang tidak atau belum pernah dibacakan ayat-ayat Allah, belum mempelajari, memahami ayat-ayat Allah, itu hakikatnya kondisinya binin. Maka kalau orang tidak pernah belajar Al-Quran sampai dewasa, sampai bahkan sampai menggondol gelar sarjana S1, S2, S3 tapi tidak pernah belajar Al-Quran, doktor tapi tidak pernah belajar Al-Quran, ya doktor dolalin mubinin, dokter yang masih sesat ya, tidak tahu Al-Quran. Nah, maka ini adalah kewajiban kita untuk mempelajari Al-Quran. Begitu juga ada hadis ya, al-ilmu salah satun, ilmu itu ada 3, ayatun muhkamatun, ayat-ayat yang jadi hukum. Kemudian yang kedua, wasunnatun qaimatun, sunnah yang tegak. Kemudian wa faraidun adilatun, dan faraid, ilmu mawaris ya. Wa ma siwa dzalika fa huwa fadlun. Selain 3 ini itu adalah fadlun, keutamaan saja. Nah, jadi sebagian ulama memahami bahwa al-ilmu salah satu itu ilmu yang wajib dipelajari pertama kali, sedangkan yang lainnya itu fadlun, keutamaan yang mestinya derajatnya itu di bawah 3 ini tadi, Al-Quran, Sunnah, dan Faraid. Nah, jadi keutamaan fadlun itu juga menyebabkan seseorang akan mulia derajatnya, akan mendapatkan pahala yang besar karena ilmunya. Tetapi karena fadlun ya, kalau yang 3 wajib tadi tidak ada, ini jadi tidak ada artinya. Maksudnya gini, orang pintar dalam masalah-masalah ilmu selain 3 tadi, pintar dalam soal matematika, fisika, kedokteran atau apapun, tapi tidak tahu sama sekali Al-Quran dan Sunnah, ini malah jadi beban bagi dia, tidak menjadi kelebihan, tidak menjadi fadlun ya. Tetapi kalau seseorang sudah mempelajari Al-Quran, Sunnah, kemudian mendapatkan ilmu-ilmu yang lain, itu menjadi fadilah, menjadi tambahan, kelebihan. Nah, itu ada yang mengibaratkan pakaian kita ini. Jadi pakaian ini kalau Al-Quran, As-Sunnah itu seperti celana dan baju, itu yang pokok. Sedangkan yang fadlun, kelebihan, hanya sebagai kelebihan, itu aksesorisnya ya. Apakah itu sepatu, apakah itu topi, apakah itu jas, apakah itu ikat pinggang, apakah itu jam tangan. Nah, aksesoris ini akan memperindah, menambah
nilai bagi orang yang makainya itu ketika yang pokok ini kan ada, ketika baju dan celananya ada. Tapi kalau baju celananya tidak ada, nah, malah jadi cemoohan ya. Nah, malah lebih berharga yang di pasar itu hanya pakai celana kolor saja, ngangkuti beras karena jadi kuli. Nah, itu mungkin orang lebih menghargai itu daripada orang pakai jam tangan emas tapi nggak pakai celana. Iya kan? Nah, itu yang banyak tidak disadari, belum disadari oleh umat Islam. Bagaimana menempatkan yang wajib daripada yang fadilah tadi. Cuma bukan berarti kemudian seseorang mendapatkan gelar S1 entah apa bidangnya, terus jangan kemudian kita mudah-mudah wah itu masih sesat, karena bisa saja orang itu juga belajar Al-Quran di mana memang mungkin belum bisa intensif misalnya, katakanlah begitu. Sehingga ini pemikiran seperti ini itu hanya untuk menyadarkan ya, umat Islam ini bahwa oh ternyata ada sesuatu yang pokok yang kalau orang terlanjur dulu belum mempelajari secara intensif Al-Quran dan Sunnah, ayo sekarang ya, tidak kok kemudian nanti gelar-gelarnya itu, kemampuan di bidang-bidang tertentu itu akan menjadi berharga, tambah berharga ya. Ketika kemudian disusulkan misalnya kesadarannya baru didapatkan setelah dewasa, sudah terlanjur punya gelar tapi ternyata selama ini tidak tahu Al-Quran, tidak tahu Sunnah, sholat saja masih belum tahu arti Al-Fatihah. Padahal tiap hari seharusnya dia baca di hadapan Allah memohon sesuatu, tidak tahu artinya. Nah ini kan repot. Jadi ini peringatan untuk kita semua ya. Dan ini untuk juga kita sampaikan pada umat manusia. Jadi mestinya umat Islam itu tidak sekedar hanya mencukupkan diri mendengarkan khutbah Jum'ah, kemudian khutbah Idul Fitri, Idul Adha, tidak pernah nambahi dari selain khutbah-khutbah ini. Nah, itu terus gimana dia tahu dari Al-Quran? Berarti minimal seharusnya dia mengalokasikan waktu belajar Al-Quran, khusus mempelajari Al-Quran, apakah itu sebulan sekali atau 2 pekan sekali atau sepekan sekali, mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Berarti apa? Berarti seharusnya ikut pengajian ya. Seharusnya umat Islam ini mendirikan majelis-majelis ilmu. Ini juga peringatan untuk setiap takmir masjid, mestinya memikirkan agar ada terselenggaranya pembelajaran Al-Quran dan Sunnah. Mestinya diagendakan ini. Karena siapa lagi yang akan mewarisi Al-Quran dan Sunnah ini kalau bukan umat Islam? Walaupun sekarang ini ada banyak beredarnya medsos, orang bisa belajar dari sana. Tapi kalau hanya sekedar mengandalkan medsos, ada satu hal yang penting yang hilang. Apa itu? Ketika seseorang mencukupkan diri dari medsos tanpa sama sekali menyelenggarakan majelis-majelis taklim, itu berarti dia memasuki kehidupan sekuler, individualis. Ya, karena apa? Karena dia interaksinya dengan Islam bergantung pada satu benda kecil kotak itu aja. Dia tidak berinteraksi dengan
sesama muslim yang lain. Tidak seperti kalau kita seperti ini, akhirnya bisa kenal satu dengan yang lain, rumahnya mana, pekerjaannya apa, anaknya berapa, apa kesulitannya. Artinya apa itu? Ada jamaah di situ. Nah, kita kan kemarin sudah belajar Kitabul Imamah, ya. Bagaimana sebenarnya muslimin harus membangun jamaah. Kalau di kitab At-Tijan itu malah judul bab yang dibuat oleh Kiai Ghazali itu antara lain Nasabul Imam, menegakkan keimaman. Menegakkan keimaman bukan berarti hanya sekedar imam saja, tetapi ada imam, ada makmum, ada jamaah gitu. Seandainya ada 3 orang, tidak halal untuk 3 orang muslim bepergian di satu tempat, kok tidak mengangkat salah satu dari 3 itu seorang pemimpin, seorang imam. Nah, itu tidak halal. La yahillu li salasati nafarin. Tidak halal kecuali dia harus menjadikan salah satunya adalah pimpinan rombongan. Kita misalnya ada minimal 3 orang pergi bareng dari Solo kemana, ke Jakarta misalnya, mestinya salah satu jadi pemimpin, jadi imam. Nanti di tengah jalan mau sholat, ya sholatnya jamaah, salah satu jadi imam, jadi tidak mikir sendiri-sendiri. Nah, itu diajarkan dalam Islam, sehingga mempelajari Al-Quran, membangun majelis taklim itu juga tidak terlepas dari jamaah juga, berjamaah. Nah, seperti kita seperti ini. Inilah yang nanti akan menjadi kekuatan umat Islam, sehingga kekuatan Islam nanti juga di masjid-masjid, di majelis-majelis taklim. Coba kalau semua mencukupkan diri dari medsos, akhirnya ketika diadu domba oleh orang-orang sekuler itu mudah sekali, ya. Ini siapa yang mau dicoblos, pemimpinnya siapa? Nah, itu malah saling berdebat, ya. Karena tidak adanya keikatan emosional. Tapi coba kalau itu dibangun jamaah seperti ini, ada ikatan emosional, ada kedekatan, ada gambaran yang lebih utuh dari saudara-saudara kita, ada informasi-informasi penting yang harus kita bangun bersama, harus kita miliki bersama. Nah, jadi itu pentingnya mempelajari Al-Quran dan juga menyelenggarakan majelis-majelis yang mempelajari Al-Quran itu sendiri, lalu kita berusaha melaksanakan, mempraktekannya bersama-sama. Sebelum ganti bab, mungkin ada yang mau ditanyakan dari masalah bab Al-Quran ini? Oke, silakan. Ya, dikatakan kalau kita belum itu ada pendapat sebaiknya membaca Quran. Oke. Kalau kita membaca Quran itu pas dengan ayat kita ngantuk, tapi belum selesai ayatnya. Dan kalau kita ngantuk itu sama. Kalau itu kalian itu sebaiknya dihentikan langsung atau kita tetap berusaha untuk melanjutkan sampai akhir ayat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita itu habis subuh itu kan sunnahnya itu tidak tidur sampai suruh. Itu kadang kan kita kan seringnya itu juga mengisinya itu kan dengan membaca Quran. Tapi kalau membaca Qurannya itu ngantuk pas saat itu, apakah kita itu sebaiknya tetap membaca Quran sampai kita tertidur, bisa jadi gitu ya, atau kita hentikan istilahnya itu karena supaya tidak sampai suruh itu, supaya tidak tidur gitu. Itu bagaimana Ustaz? Ya, yang pertama tentang ketika ngantuk, ya, itu hukumnya ya sama dengan orang sholat ngantuk itu kan oleh Nabi suruh tidur dulu. Jadi sebaiknya ya tidur dulu, jangan sampai nanti salah. Jadi boleh ya memotong, jadi nggak sampai akhir ayat, memotong di tengah gitu boleh ya?
Ya, karena saking ngantuknya itu. Ya nggak apa-apa, langsung tidur dulu aja. Nanti menyelesaikan ayat itu kalau betul-betul dijamin sudah bisa selesai, baru kemudian alhamdulillah tidur bisa. Terus yang kedua ya yang pada subuh tadi juga seperti itu ya. Artinya kalau pada subuh itu sunahnya tidak tidur, berarti kan sebenarnya itu rangkaiannya sebelum-sebelumnya juga. Kalau orang tidurnya cukup sebelum jam 10 katakanlah itu sudah tidur, itu kan biasanya ya nanti seger ya sampai bisa tuntas. Tapi kalau sampai larut malam ya habis subuh masih ngantuk, ya itu namanya kan asal tidak jadi kebiasaan ya. Misalnya satu waktu karena lembur pekerjaan atau apa, ya terus tidur aja, ditidurkan kalau tadi ngantuk tadi. Yang jadi masalah kalau itu malah jadi kebiasaan. Kebiasaannya begadang sampai larut malam, nah itu yang diubah seharusnya kebiasaannya. Tapi kalau kondisi-kondisi spesial darurat, ya sudah namanya sudah tidak kuat dan ditidurkan dulu. Sampai ada yang lain? Iya. Masalah mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya itu terkadang dalam suatu jamaah atau masjid itu kan di dalam jamaah itu sudah banyak ceramah-ceramah yang dimumpuni sehingga jamaah yang lain kampung itu kebanyakan pendengar dan pihak tidak bisa mengajarkan ke teman lain atau ke lingkungan itu terus hukumnya bagaimana yang artinya menerima Al-Quran dan bisa mengamalkan tapi tidak bisa menyampaikan ke jamaah yang lain karena keterbatasan gitu. Itu ya jadi di sini fakoma bihi itu menegakkan, jadi tidak mesti mengajarkan, jadi melaksanakan, mempraktekkan. Kalau itu kan wajib bagi setiap orang, tapi kalau mengajarkan itu tentunya bagi yang mampu. Walaupun begitu, kalau menyampaikan, kalau menyampaikan dengan mengajarkan itu beda. Kalau menyampaikan pada orang lain, saya kira lebih luas ya. Bisa saja seseorang dengan sesuai kondisi dan kemampuannya. Dengan ngobrol-ngobrol ringan itu juga bisa dengan gayanya, misalnya mengajak, ayo sholat yuk, itu sebenarnya kan juga sudah membawakan ajaran Al-Quran sebenarnya. Nah, jadi ada lagi begini, hadis lain menyebutkan ini, orang yang membaca Al-Quran itu satu huruf kan 10 kebaikan. Tapi bagi yang kesulitan, yang kalau bahasa kita berodal-berodal, pahalanya 2 kali lipat. Nah, inilah ajaran Islam, indahnya ajaran Islam. Menghasung seseorang yang memiliki kemampuan sehingga mahir membaca Al-Quran, pahalanya 10 kali. Tapi tidak berhenti sampai situ, sehingga jangan sampai orang-orang yang memiliki kemampuan terbatas putus asa, masih aku raiso, sing iso kae. Nah, tidak gitu. Allah itu maha belas kasih, maha perhatian kepada hamba-hambanya. Pahalanya dilipat kalikan, 2 kalikan dari orang yang biasa bisa itu tadi. Begitu juga kalau kita merasa sebagai makmum, wah ngapal kalau kan di kemampuan, nah, pasti ada kelebihan tersendiri karena justru ketidakmampuan tadi. Dan asal sungguh-sungguh, asal selalu punya semangat tinggi untuk
menjalani al-Islam, menjalankan dinul Islam. Nah, jadi begitu ya. Jadi koma di sini tidak mesti mengajarkan. Kalau di hadis memang ada khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, mengajarkan. Nah, kalau mengajarkan itu 'allama. Ya. Kalau di sini koma, menegakkan itu bisa menjalankan, mempraktekkan, atau bisa tadi artian lebih spesifik bangun sholat malam tadi. Maksudnya ya? Ada yang lain? Tidak saja kita lanjutkan bab berikutnya ya. Bab al-fitratu wa khisaluha. Fitrah, tentang fitrah, kemudian khisaluha. Khisal itu praktek atau kebiasaan. Ha itu kembalinya kepada fitrah itu. Jadi praktek dari fitrah itu, kebiasaan dari fitrah itu. Artinya di sini nanti ada hadis yang memuat praktek-praktek, kebiasaan-kebiasaan cermin dari fitrah itu. Fitrah itu sendiri bisa memiliki pengertian ciptaan Allah ya. Tapi juga bisa punya pengertian khusus, yaitu tentang kesucian, kebersihan. Nah, Allah menciptakan manusia itu dalam kondisi suci, dalam kondisi bersih. Tapi juga bisa nanti memiliki pengertian tentang agama ini juga ya. Nah, sering kita dengarnya fitrah, fitrah kesucian, kebersihan dalam Islam ya. Kemudian dalil pertama di surat Ar-Rum. Ini kalau tidak keliru ayat 30 ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'akim, maka hadapkanlah wajhaka, wajahmu. Hadapkanlah wajahmu itu maksudnya hadapkanlah dirimu. Yang disebut wajah, tapi yang dimaksud ya seluruh tubuh kita, diri kita ini. Lidini, untuk agama ini, hanifan. Hanif itu biasa diartikan lurus ya. Tapi kalau pengertian asalnya itu condong, cenderung kepada agama. Hanif itu kecenderungan, selalu cenderung, selalu apa-apa diarahkan kepada agama. Nah, itu hanif ya. Sidik-sidik agama, sidik-sidik agama, itu loh, itu hanif. Sidik-sidik Islam. Tentang apa? Lah Islam piye? Nah itu namanya hanif. Tidak bisa lepas dari Islam. Hadapkanlah wajahmu kepada agama ini secara hanif. Fitrah Allah itu adalah fitrah Allah. Kalau secara letterlek bahasa kan ciptaan Allah, itu adalah ciptaan Allah. Nah, kembalinya adalah din itu tadi. Jadi agama itu adalah fitrah Allah. Agama itu tadi, al-Islam tadi adalah ciptaan Allah. Alati yang fatara, Allah menciptakan anasa manusia alaiha, di atasnya, di atas agama itu tadi. La tabdila, tidak ada pengganti li khalqillah, bagi ciptaan Allah. Khalqillah, ciptaan Allah ini kembali kepada agama lagi ya. Tidak ada pengganti bagi agama ini, al-Islam ini. Dzalika, itulah ad-dinul qayyim, din yang tegak, din yang lurus. Walakinna, akan tetapi aksaron nasi, kebanyakan manusia, la ya'lamun, tidak mengetahui. Nah, jadi yang pertama, kalimat yang pertama, frase yang pertama adalah fa'akim wajhaka lidini hanifan.
hadapkanlah dirimu kepada agama ini secara hanif, secara lurus, atau tadi selalu condong pada agama ini, selalu berusaha hidup di dunia ini apa-apa pertimbangannya adalah agama. Itu tuh hanif. Mau begini mau begitu dilihat dulu agama bagaimana. Itu hanif. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah nyatakan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Allah ini adalah ciptaan Allah. Apa itu? Din tadi, dinul Islam itu adalah ciptaan Allah, di mana Allah menciptakan manusia di atas aturan itu tadi. Fataran nasa 'alaiha. Allah ciptakan manusia berada di atas aturan ini. Artinya bahwa Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan aturannya, aturan kehidupannya. Seperti kalau agak mempermudah pemahaman kita ya, pabrik membuat mesin. Nah, untuk merawat mesin, menjalankan mesin, pabrik mengeluarkan manualnya, buku petunjuknya gitu. Jadi mesin itu harus dirawat, dijalankan, dioperasionalkan dengan petunjuk instruktusional tadi ya. Nah, begitu juga Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan din, aturan. Nah, ini sudah klop. Nah, kalau kemudian diganti dengan aturan lain tidak bisa, maka disebut sini la tabdila li khalqillah. Tidak ada pengganti. Maksudnya tidak ada pengganti bagi ciptaan Allah itu, tidak ada aturan yang mengatur kehidupan manusia yang cocok untuk manusia, yang pas untuk manusia. Tidak ada la tabdila li khalqillah, tidak bisa diganti. Seandainya dipaksakan diganti, pertama jelas tidak meridhokan Allah. Yang kedua, pasti ada selalu masalah karena tidak sesuai dengan fitrah manusia, tabiat manusia. Nah, jadi itu pengertiannya la tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim, itulah yang dinamakan din yang tegak. Din yang tegak itu ketika manusia menjadikan dinul Islam ini sebagai aturan kehidupannya, untuk mengatur hidupnya. Itu disebut dinul qayyim. Kalau dinul Islam ini dibuang, berarti kan tidak tegak. Atau kalau dinul Islam ini hanya sebagai hiasan saja, cuma pelengkap, cuma dijalankan waktu butuh ya. Tapi kalau merasa tidak membutuhkan, diabaikan, diklaim prake kalau bahasa Jawa ya. Nah, itu berarti bukan dinul qayyim, bukan din yang tegak. Din yang tegak itu tadi, manusia patuh taat menjalani dinul Islam untuk kehidupannya sehari-hari. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu, akhirnya tidak mau pakai dinul Islam. Akhirnya hanya sebagai aksesoris, pelengkap. Kalau pas butuh itu baru ngomong, saya ini bapak saya dulu juga kiai. Nah, kok ngomong gitu? Ternyata karena sehari-harinya tidak mau menjalani Islam gitu loh. Tapi bapak saya kiai, keluarga saya dulu juga orang pesantren. Akan statement itu sebenarnya tidak perlu kalau seseorang sudah tiap harinya menjalani Islam. Biasanya untuk pencitraan, biasanya gitu ya. Nah, kalau pas butuh untuk pencitraan, nah, baru menampakkan seolah-olah Islam. Kalau sudah tahun politik gini, sudah akhirnya pakai kopiah, pakai baju koko, terus belajar membaca salam yang benar gimana, assalamualaikum, nah, biar fasih. Bismillahirrahmanirrahim, sallallahu alaihi wasallam. Bundet di sallallahu-nya itu tadi. Nah, itu menunjukkan hanya dipakai kalau pas butuh.
Nah, kalau fitrah yang dimaksud di sini yang pertama ya, pengertian pertama tentang fitrah yaitu agama ini. Agama Islam ini adalah fitrah Allah ya. Kemudian hadis 14. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin, ma tidak ada min mauludin dari seorang anak. Maulud itu kan yang dilahirkan, maksudnya anak ya. Illa kecuali yuladu dilahirkan alal fitrah, di atas fitrah. Nah, fitrah itu apa? Nah, kalau kita kembalikan ke surat Ar-Rum ayat 30 tadi, itu dinul Islam tadi ya. Dinul Islam. Jadi setiap bayi itu, setiap anak itu dilahirkan cocok atas dinul Islam ini ya, di atas fitrah, kesucian ya, atau sesuai dengan dinul Islam. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yuhawidanihi, menyebabkan dia Yahudi, au yunassiranihi, atau menyebabkan dia Nasrani, au yumajjisanihi, atau menyebabkan dia Majusi. Nah, yang disebut hanya 3, tapi saya kira itu sudah cukup mewakili ya. Mungkin jadi yang lain-lain juga bisa saja. Kama seperti tuntajul bahimatu, tuntaju melahirkan, al bahimatu ternak ya, binatang ternak. Bahimatan akan anak, bahimatan ya ternak, maksudnya anaknya. Seperti ternak itu melahirkan anaknya. Jam'a sempurna, dalam keadaan sempurna. Jam'a itu dalam arti ada tangannya, ada kakinya, itu sempurna. Hal tuhissuna, apakah kalian merasakan fiha, merasakan atau menemui, melihat fiha pada anak itu tadi, min jad'a, dari cacat. Nah, ini pertanyaan tapi bukan butuh jawaban. Maksudnya gini loh, setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, seperti ternak yang melahirkan anaknya keluar ceprot itu terlihat sudah lengkap ya, sudah ada kepalanya, ada kaki tangannya, dan seterusnya, ada telinganya, ada matanya. Nah, kenapa Nabi mengibaratkan ternak, bahimah? Ya karena memang yang dikenal masyarakat waktu itu kan mereka dekat para peternak unta misalnya gitu ya, atau kambing. Nah, jadi untuk contoh saja, ya manusia juga ya, keluar ceprot ada sudah lengkap anggota badannya. Nah, artinya di situ Allah melahirkan setiap anak itu sama, dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Nah, kalau ibaratnya ternak yang baru lahir tadi itu belum ada cacatnya, belum ada karena kemudian setelah itu terinjak apa, setelah itu kepleset atau apa yang akhirnya menyebabkan tubuhnya cacat atau tatu atau apa itu. Manusia juga gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada manusia bayi lahir kok sudah jadi jahat, itu enggak ada. Lahir kok langsung kafir, itu enggak ada. Kalau akhirnya jadi anak kok tabiatnya jelek, akhirnya suka misuh, kalau bahasa Jawanya ya, berkata-kata kotor,
kasar, menentang pada orang tua, itu bukan bawaan lahir, itu karena pengaruh lingkungan. Fa'abawahu, nah, pengaruh pertama kedua orang tuanya, tapi bukan juga mesti langsung dari kedua orang tua. Mungkin kedua orang tuanya mengajarkan kebaikan, mungkin lingkungannya. Nah, intinya adalah begitu. Jadi setiap anak itu sebenarnya dalam kondisi bersih, suci, sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan dinul Islam. Bahkan kalau di dalam Al-Quran kan disebutkan ketika masih dalam kandungan itu sudah ditanya oleh Allah kan, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Bala, ya. Artinya bahwa setiap jiwa, setiap anak itu sebenarnya sesuai dengan fitrah Allah, sesuai dengan agama Islam ini. Kemudian wa fi riwayati Muslimin, dan di dalam riwayat Imam Muslim, kama tantijuna, seperti kalian menghasilkan al-ibila, onta. Kalian ini, tapi yang dimaksud punya onta, ternak, terus melahirkan gitu. Fahal, maka adakah tajiduna kalian dapati fiha pada unta yang baru lahir tadi jat'a, cacat? Nah, artinya tidak ada. Hatta takunu, sehingga jadilah antum kalian tu tajda'unaha, kalian yang menyebabkan cacatnya, kekurangannya. Wa fi riwayatin lahu, dan pada riwayat miliknya, fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yuhawidanihi, menyebabkan Yahudi, wa yunasironihi, menyebabkan Nasrani, wa yusyarrikanihi, dan menyebabkan musyrik. Jadi antum tajda'unaha, kalian yang menyebabkan cacat itu maksudnya ternak lahir, unta lahir itu masih bersih, ya masih sempurna. Tapi setelah itu dibawa ke sana kemari saja sudah kotor. Apalagi nanti sudah dilatih bekerja, dibebani sesuatu. Nah, tapi awalnya itu mesti bersih suci. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Ini menunjukkan bahwa seluruh umat manusia ini kan karena ciptaan Allah, ya. Kemudian diciptakan sedemikian rupa siap untuk menerima dinul Islam ini, siap menerima aturan hidup yang Allah ciptakan ini memang untuk manusia. Nah, kemudian akhirnya tidak siap, kemudian akhirnya menolak, itu fa'abawahu, karena pengaruh kedua orang tuanya atau yang lain-lainnya. Nah, walaupun ini kan sunatullah ya, tapi ada kadang keluar dari sunatullah yang biasanya seperti itu. Bisa jadi, misalnya gini, ada seseorang yang lahir ceprot itu Yahudi atau Nasoro, terus setelah berkembang akhirnya remaja, dewasa, terus di tengah jalan dapat hidayah dari Allah, balik jadi muslim, itu ya bisa. Atau sebaliknya, sejak kecil lahir di lingkungan Islam, bapak ibunya Islam, mbah-mbahnya kiai, di tengah jalan dia malah meletat, ya. Malah akhirnya jadi penentang Islam, itu bisa jadi juga. Nah, itu apa, hidayah Allah itu tidak disangka-sangka kadang, atau sebaliknya juga tadi. Cuma ini hadis ini menyebutkan bahwa secara umum, ya, secara umum semua manusia lahir itu sudah dalam kondisi siap menerima Islam. Soal perjalanannya nanti akhirnya hidayah Allah itu diberikan pada siapa yang dia kehendaki, yaitu ceritanya lain lagi.
Nah, dari hadis ini mungkin ada yang akan ditanyakan. Berapa hidup yang jadi mereka hidup. Tidak ada orang pun yang kafir peduli dari perkara itu. Maka kemudian juga orang tua lah yang menjadi Yahudi Nasrani. Nah gini Pak, hanya ini yang banyak ada juga masih Islam. Kita hidup ini Pak, kita juga Islam, hanya juga Islam kafir. Tapi mau yang tahu yang berpemimpin itu Pak. Jadi orang anak yang ada pada ya orang-orang yang di lingkungan dari orang tuanya Pak. Betul nih Pak. Ya, jadi gini, ini sebutan Nabi fa'abawahu itu karena yang mengasuh sejak kecil kedua orang tuanya. Tapi kalau ada kondisi di mana setelah lahir tidak diasuh kedua orang tuanya, ya tentunya ya siapa yang paling dekat di situ yang mengaruhi. Ini kan Nabi menyatakan fa'abawahu itu kan secara umum gitu loh, biasanya seperti itu. Fa'abawahu kedua orang tuanya, di mana kedua orang tuanya itu kan yang biasa mengasuh. Suatu saat ada bayi dilahirkan, baru lahir ceprot diadopsi oleh orang lain. Padahal kedua orang tuanya asli Muslim, tapi diadopsi oleh orang kafir, oleh orang Eropa, dibawa ke Eropa akhirnya jadi Kristen. Ya tidak menyalahi hadis ini. Ini fa'abawahu itu dalam arti yang pertama kali mengasuh ya. Ya mungkin kejadiannya lain gitu ya. Ini hanya sebenarnya titik utama hadis ini menyebutkan setiap anak lahir itu kondisinya putih bersih siap kalau diajari Islam gitu loh. Intinya itu. Terus kedua orang tuanya yang pertama kali mewarnai itu juga mengandung pelajaran, maka kita sebagai orang tua harus aktif mewarnai anak kita, mengajari Islam. Jangan dibiarkan saja. Nanti kalah pengaruhnya oleh tetangganya padahal orang raceto ya, orang tidak jelas enggak. Nah, kita berarti juga tidak jelas. Sampai anaknya dibiarkan saja. Ada seseorang, saya pernah heran saya. Anak itu tahu-tahu masih kecil tuh, pinter berkata-kata kotor. Lah kok orang tuanya ngomong gini, wis gene we ora karepe dhewe yo. Lah ini kan salah fatal nih. Ya. Jadi hal-hal seperti itu harus diperhatikan. Jadi setiap Muslim itu harus menjadi aktif ya, orang yang sangat concern, sangat perhatian terhadap anak. Tidak sak-sakai saja. Kadang seperti misalnya gini, ada orang punya anak banyak, tidak punya harta, orang miskin, sehingga anaknya biasa nanti diambil anak oleh orang lain, mungkin ya saudaranya, masih kerabatnya. Nah itu mestinya juga perhatian. Nah itu walaupun kerabatnya, tapi bagaimana nanti nasibnya dari segi terutama keyakinannya ya. Nah, ternyata yang mau ngadopsi anak ternyata malah agamanya beda, orang Nasoro. Nah nanti kita juga ditanya oleh Allah. Nah itu juga tanggung jawab. Jadi yang paling utama kita pikirkan itu nasib dari agama dia. Kalau diadopsi oleh orang, misalnya pengen ada yang ngopeni, terus orang itu ternyata kita yakin agamanya lebih bagus, lebih keyakinan agamanya lebih bagus, Islamnya lebih kuat, nah itu masih mending ya. Tapi kalau tadi kita tidak mau tahu, nah itu nanti dimintai tanggung jawab oleh Allah SWT. Kalau kita sebagai kakek misalnya ya, bagi bapak-bapak yang sudah punya cucu ini, itu juga jangan cuek sama sekali, mesti juga ikut mengarahkan lah ya.
anaknya diarahkan, kuwi anakmu kuwi ngenekno. Ya, kalau sekolahkan di tempat-tempat yang baik, yang Islam. Jadi ikut peduli. Ya. Jangan wis urusane rumah tanggane anakku kono, aku ora cawe-cawe. Kalau baik ya sudah, nggak usah cawe-cawe. Tapi kok lho iki kok arahnya tidak bagus, ya kita harus cawe-cawe, mestinya begitu. Ya sesuai kemampuan kita. Begitu nggih? Nggih. Belum lahir, itu bapak ibunya Kristen. Di dalamnya ketika dia mengandung itu sudah bawa Al-Quran kecil. Kemudian ketika dia sudah besar, dia sudah bisa berapa bahasa itu umur 3 tahun. Nah, padahal bapaknya kan begitu. Tapi kembalikan ke Allah, bahwa kalau Allah menghendaki begitu, nah itu. Jadi artinya apa? Memang itu fitrah Allah, memang dari Allah. Di lain sisi juga ada yang bayi belum lahir sudah ada patungan, itu kan berperayaan Allah. Begitu lahir ada kulitnya ada tulis Allah dan lain sebagainya. Itu kalau nggak Allah ya siapa lagi? Maka kita kembalikan bahwa Allah semuanya kan punya Allah. Ya begitu artinya. Kadang nggak ada pendidikan dari orang tua. Memang kalau ada Allah menghendaki begitu ya sudah gitu. Ya, tapi dalam arti yang saya maksud tadi, sesuai berusaha sesuai kemampuan, ya, sesuai kemampuan keadaan kita. Walaupun kadang hanya bisa dengan doa lewat kita. Nah, tapi ada perhatian, ada kepedulian kita. Jadi jangan juga terus sama sekali dijolke seolah wah itu nanti kan kehendak Allah argunya apa istilahnya karomah, nah, tapi juga kita nanti kan ditanya usaha kita tentang bagaimana kita berusaha mengarahkan yang baik pada keluarga kita. Nah, sesuai dengan kemampuan dan kondisi kita. Betul ya? Ada yang lain? Ya. Jadi orang atau anak-anak sekarang sering kecenderungannya itu sulit diatur. Nah, intinya gitu ya, sulit diatur. Nah, itu bagaimana langkah kita? Kalau secara apa istilahnya ilmu psikologi lah ya, atau ilmu-ilmu yang berhubungan secara zahir perkembangan jiwa anak, itu sebenarnya bukan asal muasalnya sudah sulit diatur. Sulit itu enggak sebenarnya. Ya itu tadi yuladu ala fitrah. Tapi kemudian mulai umur 4 tahun, 5 tahun semakin kelihatan kita kedodoran, kesulitan mengatur. Itu sebenarnya ada sebabnya. Misalnya kita pelajari ada masa tantrum. Masa anak itu betul-betul seperti raja. Nah, itu ada penanganannya. Jadi tidak mesti dituruti semua yang diinginkan, tapi juga tidak secara keras. Jadi kayak orang mengendalikan layangan tarik ulur. Jadi ada batasnya. Seseorang kadang anak perlu dilatih, dilarang. Tapi juga kadang ada rewardnya. Dilarang, tapi ketika dia melaksanakan ada pujian, ada hadiah, ada
apresiasi misalnya. Nah, ketika itu imbang, itu nanti tidak sulit diatur. Antara lain itu ya, antara lain itu. Nah, termasuk yang lainnya juga. Yang lainnya itu yang paling pengaruh ini gadget HP ini. Sekarang saya ingin tanya, adakah anak umur 3 tahun lah ya, 3 tahun yang tidak pernah pegang HP, ada enggak? Semua pegang. Ya itu antara lain. Coba kalau ada eksperimen satu anak diisolasi nggak pernah kena HP lah, kira-kira beda apa enggak? Nah itu tadi yuladu ala fitrah. Kalau lahir ceprotnya itu sama, tidak kok sulit diatur enggak. Cuma itu tadi sampai 4 tahun, 3 tahun sudah megang HP. Terus tadi penanganan orang tua, dia tahu masalah psikologi untuk bagaimana mengarahkan itu. Jadi tidak bedal sekali, tapi juga tidak dilepas begitu saja, atau tidak saklek keras sekali sehingga nanti ini terpendam, nanti munculnya waktu umur 10 atau remaja ada penyimpangan kelakuan karena ngempet. Nah itu juga bisa. Nah ya kayak orang mengendalikan layangan itu harus tarik dulu, harus ada juga larangan, tapi juga ada reward, ada apresiasi dan sebagainya. Kira-kira nonton. Baik, karena sudah azan, kita akhiri saja pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita agar kita bisa istiqomah dalam kebenaran ini, dan semoga Allah mengaruniai kita husnul khotimah. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.